Kalau Ya, jomblo gimana, Pak? kalau jomblo nggak ada tanggungan, ya nggak perlu ya Mbak Putri ya. Banyak wajib pajak kan seakan-akan kalau sudah lupa event udah kiamat nih, wah saya nggak nyimpen padahal dulu udah dikasih nih, gitu ya. Jangan minta bukti potong ke kantor pajak Mbak Putri, kantor pajak nggak Iya meneruskan. bener, bukti potong itu yang nerbitin tuh bendahara ya Pak ya, Ya, bukan kantor pajak. betul. Sekarang Kadang-kadang mah yang udah itu Mbak Putri, yang bilang susah itu belum tentu sudah pernah nyoba. iya Tapi kalau sekali nyoba bener. sudah pernah, nanti akan Wah ketagihan. enak ya Pak ya. Halo sobat Beruga, kembali lagi di Beruga Mabar, berbincang di ruang pajak. Editor tolong dikasih musik ya. Episode pertama di tahun 2021 ini, kita mau ngobrolin sesuatu yang sedang hangat-hangat dibincangkan oleh para kawan pajak, yaitu SPT tahunan. Nah, ngomong-ngomong teman-teman udah pada lapor SPT tahunan belum? Atau jangan-jangan ada yang masih nanya, SPT tahunan itu apa sih? Nah, buat yang masih nanya, tenang aja, karena hari ini saya mau ngajakin teman-teman buat ngobrol-ngobrol santai bersama salah satu pegawai KPP Pratama Mataram Barat. Beliau adalah Bapak Muhammad Samsul Bahri, Kepala Seksi Pelayanan di KPP Pratama Mataram Barat. Langsung aja yuk. Halo Pak Samsul. Halo Mbak Putri. Gimana kabarnya nih Pak? Baik Mbak Putri. Mbak Putri sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Di awal tahun 2021 ini ke Seksi Pelayanan lagi sibuk apa nih Pak? Biasa Mbak, kalau bulan-bulan gini biasanya kita sibukkan dengan kegiatan penerimaan SPT tahunan Mbak. Oh iya, ngomong-ngomong SPT tahunan nih Pak, para sober di luar sana, dimanapun berada nih lagi pada heboh membincangkan SPT tahunan. Lagi pada nanya, ada yang nanya, saya harus lapor SPT tahunan nggak sih gitu? Ada nggak sih Pak, apa syarat-syarat atau ketentuan siapa aja sih yang wajib melaporkan SPT tahunan itu? Baik Mbak Putri. Jadi yang berkewajiban menyampaikan SPT tahunan itu adalah subjek pajak dalam negeri. Itu bisa orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi, maupun badan usaha tetap. Gitu. Kemudian misalnya untuk tahun pajak 2020 nih, siapa sih yang wajib menyampaikan SPT tahun pajak 2020? Ya tentunya wajib pajak yang sudah terdaftar di tahun 2020 dan sebelumnya. Itu, Mbak. Oh gitu. Kalau untuk batas pelaporan SPT tahunan ini kapan Pak? Sesuai ketentuan undang-undang, batas waktu pelaporan adalah untuk orang pribadi 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Sedangkan untuk badan 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Jika wajib pajak pembukuannya mengikuti tahun takwim ya dari Januari sampai Desember, maka untuk orang pribadi pelaporannya maksimum tanggal 31 Maret. Sedangkan untuk badan maksimum tanggal 30 April 2020. Oke. Orang pribadi ini seperti saya Pak ya. Jadi Ya, saya betul. paling lambat lapornya tanggal 31 Maret. Betul, Iya. maksimum loh Mbak Putri ya. Kalau bisa Iya. lebih cepat lebih bagus. Iya, lebih cepat lebih baik. Nah, para sober nih yang belum lapor SPT tahunan langsung aja dilaporin SPT tahunannya. Yang merasa punya NPWP langsung aja ya. Paling lambat untuk orang pribadi itu tanggal 31 Maret Pak ya. Ya, betul. Nah, untuk badan itu tanggal 30 April. Nah, selanjutnya nih Pak. Kalau cara pelaporannya gimana Pak? Ya, untuk cara pelaporan sendiri ada 3, yaitu secara langsung, kemudian melalui pos atau jasa ekspedisi, kemudian yang ketiga ini yang lagi ngetren nih Mbak, yaitu melalui aplikasi e-filing. Gitu, Mbak. Nah, e-filing udah pada tahu kan para sober atau belum tahu nih? E-filing itu apa sih Pak? E-filing yaitu media yang dipergunakan oleh wajib pajak untuk penyampaian SPT dalam bentuk elektronik. Di sini aplikasinya sudah disediakan ya oleh Direktur Jenderal Pajak secara gratis. Mungkin teman-teman wajib pajak bisa melihatnya di laman DJP di www.pajak.go.id. Iya, langsung aja ya Pak ya, langsung Ya. search di laman internetnya, langsung search djponline.pajak.go.id. Ya, betul. Nah, kalau untuk e-filing ini Pak, kalau misalkan saya mau melaporkan SPT tahunan secara e-filing, apa aja sih yang harus saya persiapkan?
Sama seperti kalau kita mau berkirim email ya Mbak Putri ya. Kalau kita mau berkirim email itu prinsipnya kan mengirimkan surat elektronik. Tentu supaya bisa kirim email kita harus punya email dulu, akun email dulu ya. Ya, Ya sama dengan SPT tahunan. Maka supaya kita bisa menggunakan aplikasi e-filing, supaya kita bisa menyampaikan SPT, kita harus membuat akunnya terlebih dahulu Mbak Putri. Adapun syarat-syaratnya yang harus dipersiapkan ketika membuka akun, pertama harus memiliki EFIN ya, Electronic Filing Identity Number. Jika belum punya, silakan majukan ke KPP, bisa secara langsung atau bisa memanfaatkan live chat. Kemudian syarat yang kedua ya pasti punya NPWP. Yang ketiga email ya, email aktif ya, karena nanti ada konfirmasi yang dikirim ke email. Kemudian yang keempat ya, memiliki nomor HP aktif itu. nih para sober pasti udah punya email nih. Masa nggak hari gini nggak punya email ya kan? Jadi buat para sober kalau udah merasa punya NPWP, punya email, pastikan dulu udah punya EFIN belum. Nah, nanti kalau masih bingung atau belum mengajukan EFIN, bisa langsung menghubungi KPP Pratama Mataram Barat, bisa langsung dicek di bawah sini ya. Bisa lihat di Instagramnya KPP Pratama Mataram Barat, di sana akan ada info dan aturan-aturan terupdate. Dan proses pelaporan SPT tahunan ini sekarang sudah sangat gampang Pak ya. Betul sekali. Apalagi sekarang kita menghadapi pandemi COVID-19 yang dimana pemerintah menganjurkan kita untuk di rumah aja, Betul sekali. menjaga jarak, jadi nggak perlu datang ke kantor langsung, udah bisa sambil rebahan di rumah, bisa langsung lapor SPT tahunan melalui e-filing. Iya Pak. Selanjutnya ini ada pertanyaan Pak dari para sober. Ya. Saya bacakan Pak ya. Dari @Y0G4. Ya. Ini, saya lupa EFIN nih Pak, gimana ya kalau lupa EFIN itu gimana Pak? Oh baik. Jadi kalau lupa EFIN jangan khawatir Pak Ibu ya. Banyak wajib pajak kan seakan-akan kalau sudah lupa EFIN udah kiamat nih, wah. Saya nggak nyimpen padahal dulu udah dikasih nih gitu ya. Iya. Ya, kita DJP tidak menutup ya istilahnya wajib pajak yang mengalami kesulitan, bagaimana nanti kalau udah punya EFIN nggak bisa melakukan apa lagi ya. Tentu wajib pajak bisa meminta kembali EFIN-nya. Meminta kembali EFIN-nya itu ada formulir yang harus diisi ya. Pada waktu mengajukan permintaan EFIN nanti yang harus dilampirkan adalah NPWP dan KTP. Ya, sama dengan permohonan aktivasi EFIN tadi, nanti bisa disampaikan secara langsung ke KPP, bisa juga dengan memanfaatkan live chat kantor ya, sudah kita publish di medsos kantor kita ya Mbak Putri. Oh iya. Nah, jadi gampang banget ya buat para sober yang lupa EFIN, tenang aja. Belum kiamat kok. Langsung aja hubungi KPP Pratama Mataram Barat. Nah, ini Pak, kalau misalkan kita sudah melaporkan secara e-filing itu, apakah kita masih bisa melaporkan menggunakan kertas seperti pelaporan manual seperti sebelumnya atau bagaimana Pak? Kalau wajib pajak sudah menyampaikan SPT sebelumnya menggunakan ESPT ya, baik itu e-filing atau non e-filing, tentu harus konsisten ya. Kalau wajib pajak orang pribadi sudah sebelumnya menyampaikan e-filing, maka untuk berikutnya harus terus menyampaikan SPT e-filing, termasuk juga ketika melakukan pembetulannya. Ya, jadi e-filing ini banyak banget kelebihannya ya. Yang pertama kita nggak perlu repot-repot datang ke kantor pajak dan mengantri, jadi bisa langsung lewat HP, lewat internet, dan pastikan dulu punya kuota ya para sober. Kalau nggak punya kuota ya bolehlah minta-minta tethering di tetangga ya. Nah selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ada yang nanya dari @primazon. Ini pertanyaannya, saya PNS, penghasilan bruto saya di bawah 60 juta. Saya pakai jenis SPT tahunan apa gitu. Ya. Kalau penghasilan PNS Mbak ya, PNS atau karyawan itu ya di bawah 60 juta, makanya form 1770 SS. Jadi kalau di atas 60 juta ya makanya 1770 S, yaitu batasan 60 itu penghasilan selama 1 tahun loh Mbak Putri ya, penghasilan bruto. Nah jadi @primazon ini kalau mau lapor SPT tahunan itu pakai SPT tahunan jenis 1770 SS Pak ya. Betul sekali. Benar ya.
Nah, kalau misalkan saya punya usaha gimana Pak? Lapornya pakai apa? Kalau punya usaha Mbak Putri ya, kalau untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas, formulir SPT yang dipakai beda dengan yang karyawan. Jadi kalau untuk yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas, formulir yang dipakai adalah SPT 1770 Mbak Putri. Untuk orang pribadi gitu. ya. Tapi itu saya juga bisa laporin secara e-filing kan Pak? Bisa Mbak Putri. Iya. Jadi kita di DJP baik orang pribadi atau badan sudah bisa. Jadi semuanya udah bisa lapor secara online lewat internet Pak ya? Untuk badan tadi sebelum saya sebutkan Mbak Putri, untuk badan Oh iya, formulir yang untuk dipakai badan. pakai SPT formulir 1771. Nah, iya benar. Kalau teman-teman masih bingung nih, langsung aja ya hubungi ke konsultasi di sini, di bawah sini. Langsung hubungi. KPP Pratama Mataram Barat. Gercep kok ya Pak ya? Betul sekali, nggak pakai lama sekali. Nggak pakai lama. Nah lanjut nih, ada pertanyaan lagi Pak dari @Imancah. Ya. Ini ada pertanyaan, Pak, bagaimana jika saya sudah melaporkan SPT tahunan melalui e-filing, tapi saya merasa ada kesalahan dan ingin membetulkan SPT saya. Apa yang harus saya lakukan? Ini gimana Pak? Oh ya, memang kadang-kadang gitu Mbak Putri ya. Pada waktu kita lapor yang pertama kita kadang sudah merasa semua sudah kita laporkan ini. Grogi Pak ya? Iya grogi, ternyata setelah kita kirim keluar bukti terimanya kita baru sadar di kemudian hari, oh ada yang ternyata dokumen yang belum saya input ini, informasi di dokumen yang belum saya input nih. Nah yang kayak gitu tentu kita harus melakukan pembetulan Mbak Putri. Jadi di e-filing ini mengakomodir bagi wajib pajak yang akan melakukan pembetulan SPT. Jadi kalau sebelumnya sudah menyampaikan SPT melalui e-filing, seperti saya sampaikan sebelumnya, pembetulannya pun juga melalui e-filing Mbak Putri. Iya. Pembetulannya nanti bisa seperti pelaporan sebelumnya Pak ya? Bisa, cuma nanti paling pilihan di situ kan ada pilihan Mbak Putri SPT apa pilihan normal atau pembetulan, pilih aja pembetulan. Cuma itu aja bedanya. Kalau yang normal, yang pertama tadi ya, Betul. kalau pembetulan nanti langsung aja pembetulan 1 Betul atau sekali. pembetulan kedua Iya, gitu betul ya. sekali. Nah, para sober nih udah pada ngerti belum sekarang? Nah, selanjutnya kita cek dulu nih, apakah lagi pertanyaan dari para sober? Dan kalau ada yang masih mau ditanyakan bisa langsung komen di bawah ya. Nah, untuk dari @F4DLI ini ada pertanyaan, kalau mau lapor untuk WP Badan itu apa saja yang harus dipersiapkan? Baik. Kalau untuk wajib pajak badan yang harus dipersiapkan supaya kita pada saat pengisian SPT ini kita mau ngisi SPT e-filing Mbak Putri ya. Kadang-kadang kalau kita masalah pakai e-filing, di situ kan pilihannya ada bisa melalui e-filing, bisa melalui e-form. Misalnya melalui e-filing ya kita kan melalui suatu jaringan ya, kadang jaringan itu kadang naik turun ya itunya sinyalnya. Maka supaya tidak terjadi hal demikian, kita harus antisipasi dokumen-dokumen yang informasinya akan kita input. Oke, dokumen-dokumen apa yang akan kita persiapkan? Yang pertama, jelas laporan keuangan. Ya, kalau untuk badan kan ada kewajiban untuk menginput laporan keuangan dalam bentuk soft copy, format PDF. Jangan lupa nanti dipersiapkan. Kemudian yang kedua, siapkan juga daftar penyusutan. Ya, karena nanti di aplikasi kan ada itu yang harus diisi terkait dengan daftar penyusutan. Kemudian yang ketiga yaitu daftar pembayaran pajak atau pemotongan pajak oleh pihak lain gitu kan, seperti misalnya pemotongan PPh pasal 23 gitu kan, karena itu nanti akan dikreditkan di SPT-nya. Kemudian yang keempat untuk wajib pajak UMKM nih, ya kan tiap bulan ada kewajiban pembayaran PPh final ya. Nah, nanti tolong dipersiapkan juga data-datanya. Kemudian yang kelima SSP jika terjadi setelah dari perhitungan coret-coretan sementara gitu kan, kita bisa mengetahui nih akan kurang bayar atau lebih kita siapkan. Kalau kurang bayar kita bayar dulu, nanti kita bayar ke bank, kita akan terima validasinya keluar NTPN-nya. Nah, nanti NTPN itulah yang akan kita input di e-filing. Kemudian yang terakhir
eh, itu Mbak Putri, kalau misalnya di perusahaan tuh ada biaya-biaya terkait daftar nominatif, biaya entertainment gitu, ada kewajiban untuk melampirkan daftar biaya nominatif atau entertainment tersebut. Dan juga ada kewajiban untuk menyampaikan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan di undang-undang yang selain yang saya sebutkan di poin 1 sampai 6 tadi. Iya. Nah, udah dihafalin belum? Udah dicatat belum nih? Nah, kalau masih lupa bisa di play ulang ya YouTube ini ya. Biar viewersnya naik, viewersnya. Nah, kalau sudah melaporkan e-filing itu, apakah ada bukti pelaporannya, Pak? Nih ada yang nanya lagi nih. Baik, kalau untuk lapor SPT melalui e-filing, Mbak Putri, bukti penerimaannya namanya kita sebut bukti penerimaan elektronik ya. Ya, itu nanti akan dikirimkan ke email Bapak Ibu pada waktu registrasi. Pada waktu registrasi makanya pastikan email tersebut ada email yang aktif, karena nanti akan dikirimkan ke email Bapak Ibu. Gitu. Jadi nggak perlu pakai kertas-kertas lagi Pak ya, udah go green sekarang langsung lewat email langsung diterima bukti pelaporannya. Jadi kalau lapor e-filing langsung lewat internet, bukti penerimaannya juga nanti langsung diterima di email. Oh iya Mbak Putri, saya ingin menambahkan tadi kan yang di awal tadi yang saya sampaikan Mbak Putri kan nanya terkait apa sih yang dipersiapkan dokumen-dokumen kalau kita nyampaikan SPT badan. Ya, mumpung momennya Mbak Putri nanya itu, saya ingin sampaikan juga tadi yang badan. Sekarang kalau OP nih. Oh iya, untuk yang orang pribadi nih Orang gimana pribadi, nih? apa aja sih yang harus dipersiapkan? Ya, tentunya beda lah dengan yang badan tadi. Kalau orang pribadi lebih simpel. Yang pertama siapkan dulu bukti pemotongan pajak ya. Bukti pemotongan pajak dari bendahara Pak ya? Iya, kalau dia kerja di misalnya PNS itu dari bendahara, kalau kerja di swasta ya dari bendahara atau bagian gajinya lah di perusahaan. Nanti minta ke bagian itu. Jangan minta bukti potong ke kantor pajak Mbak Putri, kantor pajak nggak Iya menerbitkan. benar, bukti potong itu yang nerbitin tuh bendahara ya Pak ya, Iya. bukan kantor pajak. Betul. Jangan sampai salah paham ya para sober. Kemudian yang kedua, siapkan data atau daftar penghasilan buat rekapan ya, penghasilan selama 1 tahun berapa Bapak Ibu siapkan, karena nanti akan input di SPT akan menanyakan itu. Kemudian yang ketiga, daftar harta dan utang. Daftar harta dan utang ini adalah daftar harta dan utang per akhir tahun. Kalau SPT-nya tahun 2020 nih Mbak Putri, berarti kondisi harta dan utang per 31 Desember 2020. Kemudian yang disiapkan yang ketiga adalah bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan lainnya yang diterbitkan oleh lembaga atau badan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai penerima zakat atau bantuan atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana diatur di Dirjen Pajak nomor 11 tahun 2018. Itu kalau ada yang pembayaran zakat aja kan Betul, Pak ya? pembayaran zakat atau Kalau sumbangan nggak ada keagamaan. ya nggak perlu Nggak perlu Pak ya? dipersiapkan, betul Mbak Putri. Kemudian yang berikutnya adalah daftar susunan keluarga. Ya, ini kadang-kadang teman-teman wajib pajak ini lupa ini mempersiapkan ini. Kalau jomblo gimana Pak? Kalau jomblo nggak ada tanggungan ya nggak perlu ya Mbak Putri ya. Tapi misalnya kalau ada tanggungan nih, contohnya statusnya K1 menikah anak 1, berarti nanti ya siapkan tuh nama istrinya sama tanggungan atau anaknya tadi 1 orang yang diisi gitu. Kalau jomblo berarti TK 0 Pak ya? Betul sekali Nggak ada Mbak Putri. tanggungan. Kemudian yang terakhir, siapkan SSP jika ternyata dari hitung-hitungan awal kita, dari coret-coretan kita kurang bayar. Karena nanti sistem kita akan menanyakan ya, sistem di aplikasi e-filing itu maksud saya Mbak Putri akan menanyakan bukti pembayarannya. Buktinya itu berarti NTPN tuh Mbak Putri. Makanya itu harus disiapkan dulu gitu Mbak Putri. Tapi kalau kita PNS itu kan bukti potongnya udah dari bendahara nih Betul. Pak. Berarti udah pasti nihil nggak sih Pak? Kalau bukti potong dari bendahara, kalau kita sebagai PNS nggak ada penghasilan lainnya, berarti ya sudah final Mbak Putri itu. Berarti Langsung ya aja bukti kita potong. masukkan sesuai dengan bukti potong yang dikasih Betul. sama bendahara tadi Nanti Pak ya. SPT-nya keluar namanya SPT nihil Mbak Putri. Gitu para sober. Nah, udah jelas belum nih? Kalau belum bisa langsung seperti yang saya kasih tahu tadi, langsung aja dicek di Instagramnya @pajakmatarambarat. Ada Twitter juga, ada YouTube juga, semuanya kita punya. Langsung aja ya dicek. Nah,
Jadi pelaporan SPT tahunan itu gampang banget Pak ya? Gampang sekali. Gampang sekali. Kadang-kadang Sekarang mah yang udah. itu Mbak Putri, yang bilang susah itu belum tentu sudah pernah nyoba. Iya, Tapi kalau sekali nyoba bener. sudah pernah, nanti akan Wah, ketagihan. enak ya Pak ya. Kita bisa nyampaikan Jadi kapan saja, nggak, di mana saja, tidak terikat oleh ruang dan waktu. jangan Sambil takut tiduran nggak mencoba. apa-apa. Intinya Betul. itu ya Pak ya. Betul. Jadi kayak ini mau lapor SPT tahunan ini panik gimana nih. Seharusnya itu gampang banget ya Pak ya. Gampang banget. Gampang banget. Cuma saran saya ini Mbak Putri kepada para wajib pajak nih, kalau pakai e-filing jangan pas mepet-mepet mendekati jatuh tempo. Iya, Biasanya kalau mendekati jatuh tempo, nanti jaringan kita kadang-kadang jadi lemot gitu Mbak Putri. Iya. Nanti kan takutnya terganggu gitu. Kalau wajib pajak pengennya cepet-cepet ternyata nggak bisa karena kredit. Gitu kan. Bahkan lapor Iya, lebih awal lebih baik gitu kan. Iya. Makanya ada tagline kita lapor sekarang, lapor kini gitu kan. Lapor langsung Lapor hari ini betul. gitu. Kalau bisa hari ini kenapa harus nanti-nanti ya Pak ya? Cocok sekali Mbak Putri. Jadi Oh, iya. teman-teman ya ada Mungkin lagi nih, ada lagi. Ini yang ingin saya sampaikan ini. Kalau dari teman-teman wajib pajak mencoba menyampaikan SPT e-filing, tapi ternyata ada kesulitan nih Mbak Putri. Ya. Ya, teman-teman wajib pajak di KPP Maper nih misalnya. Nanti gimana saya asistensinya Pak? Ini mungkin kemarin pernah ada yang seperti itu nanya by chat itu Mbak Putri. Di kita di KPP Maper sendiri untuk para wajib pajak ya tidak perlu kalau mengalami kesulitan harus datang ke kantor pajak konsultasi, nggak perlu. Kita sudah ada layanan lah, sudah membuka line layanan yang mana nanti live layanannya itu sudah kita share di medsos kantor kita Mbak Putri. Jadi pembagiannya sesuai dengan wilayah kerjanya, sesuai dengan wilayah kecamatannya, semuanya ada di situ nanti. Jadi bisa langsung menghubungi nomor yang udah disediakan ya, yang udah dicantumkan di medsos Mabar ya Pak ya? Betul sekali Mbak Putri. Tapi kalau misalkan ini para sober nggak ada kuota atau jadi nggak bisa menghubungi itu bisa langsung datang juga kan Pak? Bisa kita Bisa masih diterima, buka Pak, ya? layanan. Bisa Mbak Putri. Diterima kok, bisa datang. Ya, tapi kita pandemi Covid gini ada pembatasan Mbak Putri ya. Bisa terima langsung tapi ada pembatasan. Istilahnya kita harus reservasi dulu, kita ada aplikasi yang harus diisi. Kalau di kita ada aplikasi kunjung pajak, ya kalau mau datang langsung kita pembatasannya melalui aplikasi itu Mbak Putri. Oke, baik. Teman-teman nih yang e-filing jangan lupa juga dicatat emailnya apa, password emailnya apa, password DJP online-nya apa biar nggak lupa terus ya. Karena ini kan 1 kali setahun Pak ya. Jadi Betul. kadang ada yang lupa, bingung kemarin udah tahun kemarin apa ya gitu. Iya. Jadi lebih baik kalau diingat, dicatat, ditaruh tuh di ini, handphone disimpan di mungkin. handphonenya. Oke. sekali. Kayaknya udah semua nih Pak yang kita bahas. Kalau gitu kita tutup ya perbincangan kita pada hari ini. Nanti kita ketemu lagi di bincang-bincang selanjutnya. Langsung lapor SPT tahunan, ambil HP langsung ya, langsung e-filing.